Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran IPS-nya ya, tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi minggu kemarin sudah pembentukan PPKI ya. Langkah selanjutnya yaitu Jenderal Besar Terauchi, nah ini ya, memanggil 3 tokoh pergerakan nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut berangkat menuju markas besar Terauchi di kota Dalat, Vietnam. Setelah melakukan pembicaraan sekitar persiapan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta kedua rekannya kembali ke Indonesia dari kota Dalat, Vietnam. Dan pada tanggal tersebut ya, Jepang memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui kekalahan terhadap sekutu. Jadi bertepatan ya, tepat pada tanggal 14 Agustus. Nah, berita kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang tidak disegel Jepang. Dan kemudian segera menemui Insinyur Soekarno untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang. Nah, Sultan Syahrir ini juga mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun dengan berbagai pertimbangan Soekarno menolak usulan tersebut ya. Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, terjadi pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Jadi golongan muda menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan tidak setuju dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang disyaratkan oleh Jenderal Terauchi. Namun, golongan tua ingin mempertimbangkannya agar tidak terjadi pertikaian dengan pemerintah Jepang. Jadi golongan muda ini mendesak terus golongan tua ya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena tadi sudah dikatakan bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya. Ya, selanjutnya tanggal 15 Agustus 1945, Jepang telah dipastikan mengalami kekalahan. Lalu golongan muda ya mengadakan rapat tentang usaha-usaha untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, usulan tersebut ya lalu segera disampaikan kepada Insinyur Soekarno. Namun tetap ditolak ya dengan alasan harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota panitia lainnya. Nah, jadi oleh karena Soekarno tetap menolak usulan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 16 Agustus, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok ya, karena menolak terus gitu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya untuk apa dibawa ke Rengas Dengklok ya? Dengan tujuan agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada pengaruh dari pihak Jepang. Pada saat yang sama juga terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda untuk membawa kembali kedua tokoh tersebut ke Jakarta. Ya. Dan selanjutnya golongan tua diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo, sementara golongan pemuda diwakili oleh Wikana dan Yusuf Kunto. Jadi selama di Rengas Dengklok ya, para pemuda terus mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya setelah melewati pembicaraan ya, Soekarno menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Dan malam harinya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dijemput Mr. Ahmad Subarjo dan sampai di Jakarta pada pukul 10 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan rombongan Soekarno-Hatta menuju rumah Laksmana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dan di rumah itu juga naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun ya. Insinyur Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas.
Sementara Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikirannya secara lisan. Dan teks asli proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini masih teks asli, ya belum diketik, masih tulisan tangan Insinyur Soekarno. Nah, konsep teks proklamasi tersebut selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik, ya. Teks proklamasi yang telah diketik dan kemudian disebut sebagai teks proklamasi autentik. Terdapat beberapa perubahan juga pada teks proklamasi autentik yang telah disetujui bersama. Nah, ini teks proklamasi autentik, jadi sudah berupa ketikan, ya, yang diketik oleh Sayuti Melik. Bunyi teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, itu isi teks proklamasi, ya. Tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan dibacakan juga oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta dan tokoh lainnya atas nama bangsa Indonesia. Dan akhirnya merdekalah Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh kemerdekaan, ya. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh kemerdekaan, ya, yang terlibat dalam kemerdekaan. Namun di sini di buku hanya ada 2 tokoh yang kita bahas, ya. Ya, yang pertama Insinyur Soekarno. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, keturunan bangsawan Bali. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo, keturunan bangsawan Kediri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia hingga tahun 1967. Dan Insinyur Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Tokoh yang kedua, ya, tokoh kemerdekaan yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya, dan beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di TPU atau Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Atas jasa-jasanya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana menghargai jasa-jasa tokoh kemerdekaan? Ya, jasa-jasa para pahlawan yang telah gigih, ya, untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ya, yang pertama, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, ikut mengheningkan cipta ketika upacara bendera untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga, berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Yang keempat, memperingati peristiwa-peristiwa penting. Yang kelima, meniru semangat perjuangan para pahlawan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melestarikan peninggalan bersejarah dan mengamalkan Pancasila. Tentu saja ada yang terakhir, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh atau belajar dengan tekun, ya.
Ya baik, alhamdulillah Ibu cukupkan sekian materi hari ini. Terima kasih.